Oke, welcome back to my channel. Kembali lagi di channelnya Martin Creator. Seperti pada video sebelumnya, video kali ini gue bakal ngelakuin tes tembak ya. Tapi sebelumnya, gue pengen nge-review senjata ini. Kenapa gue review lagi? Karena video sebelumnya itu gue unbox dan review singkat. Tapi kalau ini gue pengen sedikit lebih mendetail gitu ya. Nah, terus sebelumnya ada juga yang komen di video gue untuk minta link pembeliannya ada di mana gitu ya. Nanti gua kasih, sebetulnya gue beli di link ini ya. Nah, tapi gua nggak tahu kenapa ternyata nggak bisa dibeli lagi di situ. Gua chat sama tokonya, dia ngasih link tokonya yang satu laginya gitu. Jadi nanti gua cantumin juga linknya ya gitu. Oke, untuk yang pertanyaan link udah gue jawab. Kali ini gue pengen review unitnya lebih detail lagi. Oke, kita ngomongin dari fisik dulu ya. Kita mulai dari atas. Ini kalau misalnya dilihat pisirnya ini rapih banget ya. Lo lihat pisirnya ini rapi banget dan presisi banget, oke? Benar-benar lurus ya. Terus di sini juga bahannya polos, solid juga. Nah, ini ada pernya nih, dalam ini bisa. Nah, dan di sini menurut gue sih ngebantu banget buat ngegrip di saat lagi ngokang ya. Lagi kayak gitunya. Aduh, ini ada pelurunya lagi. Oke, sorry kalau tadi ada pelurunya. Nah, jadi ini kalau misalnya gue kokang nih, nah kebuka. Oke. Ini gua BB-nya nggak ada, jadi bakal nyangkut kayak begini dan tinggal giniin aja, balik lagi. Tadi pisir udah, bodi sininya polos dan ini ngebantu banget, gue bilang ngebantu banget buat ngokangnya. Terus di bahan bodi sininya tuh, ini dia ada tekstur kulit jeruknya, jadi enak banget sih buat gripnya, apalagi di handle ininya tuh ada teksturnya juga gitu. Dibantu sama ini nih cekukan ini. Cekukan itu sama cekungan ini enak banget buat ngegripnya ya. Buat ngegripnya tuh enak banget, ngepas karena ini ukurannya 1:1 sama senjata aslinya. Oke, di sini ada dummy lock triggernya. Jadi yang aslinya itu ada di sebelah sini. Jadi kalau kita ke bawahin ini, nah dia nggak bisa nge-trigger. Kalau misalnya kita ke atasin, nah dia bisa nge-trigger. Oke, ini ada slide locknya, ini juga fungsi. Jadi kalau ini kan nggak ada, tadi kan balik lagi nggak ada bebeknya, nggak ada pelurunya. Jadi kalau misalnya kita kokang ini dia pasti nyangkut. Oke. Nah, ini kunci nih. Nah, keren banget gitu. Nah, di sini ada buat make release-nya untuk ngeluarin magazinnya. Oke, jadi kalau misalnya untuk unitnya sendiri tanpa magazin ini udah berat karena dia outernya itu udah stainless dan dalamnya juga ya. Gue nggak tahu ini stainless ataupun apa, intinya metal bahasanya lah ya. Make-nya sendiri ini udah ada pemberatnya dan gue udah ngitung ini maksimal 15 peluru. Oke, lu bisa masukin 15 peluru atau 15 BB ya. Cuma saran gue sih ya masukin 10 aja, jangan sampai padat banget karena untuk memperpanjang usia pernya ya. Nah, ini untuk ngeluarin pernya bisa dari sini. Oke. Dan kerennya Kiwan itu seperti yang gue bilang nggak ada bautnya. Terus kalau nggak ada bautnya gimana caranya? Nah, caranya itu di sini yang gue bilang pin. Jadi kalau kita pengen ngebuka slide-nya, itu kita butuh satu obeng aja kayak gini. Oke. Terus kita colok di sini. Ya, kita colok dari sini, dari sebelah sisi kanan ke kiri. Nah, keluar pinnya kayak begini. Pinnya itu yang satu polos, sebelah sini polos nih. Tapi yang sebelah sini ada geriginya. Ya, ada geriginya tuh. Tapi yang sebelah sini polos. Jadi yang ada geriginya kita pegang baru masukin gitu ya caranya. Nah, ini kalau ini udah kebuka yang depan ya. Ini tinggal slide ke depan aja. Slide abis. Kayak senjata aslinya gitu. Untuk set atau mungkin trigger sama ini cantolan ini nih, cantolan si pistonnya, dia ada frame-nya lagi. Jadi untuk buka frame-nya ini colok keluarin ini nih pin yang ini. Tapi gua nggak perlu sampai segitunya. Ini juga nggak gue bongkar, jadi gua liatin aja. Di sini pernya ada di sini, spring gate-nya penahan pernya, ada pistonnya di sini, silindernya juga di sini ya. Mekanismenya semua ada di sini. Ini per baliknya nih. Dan gimana cara masangnya? Ini simple banget. Caranya tinggal dorong karena ini ada cowok di sini.
dimasukin ke sini. Oke, tinggal dorong kayak gitu aja sampai mentok. Udah. Nah, pastiin lubangnya sejajar karena lubang sini bakal ketemu sama lubang sini nih. Nah, jadi nanti pas dimasukin itu harus sejajar. Pas kayak begitu aja. Simple. Balik dari sebelah kirinya, sisi kirinya sini. Kita pegang yang ada geriginya nih. Ya, yang tadi gue bilang ada geriginya, kita pegang. Ini yang nggak ada geriginya, masukin. Ya. Tekan sampai rata. Oke. Udah. Sesimpel itu caranya. Jujur ini udah gue mainin parahnya tuh kayak gimana. Jadi gue mainin itu kayak yang bener-bener kayak gitu. Dan ini gue nggak tahu kenapa awet banget pistonnya, dan gue suka banget, keren banget. Pokoknya itu review dari unitnya sendiri, durabilitasnya good banget. So kita langsung ke tes tembaknya. Oke, di video kali ini kita bakal uji coba ya nembak pakai Glock ini BB Extreme dengan beratnya 0,15 gram ya, Extreme. Ini bullet presisi dan targetnya itu gue bakal nembak, jadi kalau misalnya nggak kena dia nggak akan bunyi centang gitu, tapi kalau misalnya kena dia bakal bunyi centeng gitu. Nah, by the way, di ubin ini gue tandain sebetulnya sih ya. Bentar. Nah, dari tempat tripod gue nembak nanti di sini nih sampai sini tuh 1 meter, 2 meter, dan kita bakal nembak di jarak sini nih 5 meter dulu. Udah di sini, dan ini di jarak 5 meter. 1, 2, 3 aja ya. Harusnya sih bisa lurus sih gua nembak. Oke, tembakan pertama kena. Oke, 2 kena. Wah, itu nggak kena. Oke, ini gua coba nembak di tempat yang berbeda dan jaraknya lebih jauh daripada 5 meter, tapi gua nggak tahu pastinya berapa, yang jelas di atas 5 meter. Nice. Oke. Presisi banget sumpah. Nih ya, jaraknya tuh kalau misalnya ini nih ya segini nih, lumayan jauh, lebih dari 5 meter ini jaraknya. Tapi gua nggak tahu jaraknya berapa sih. Ya, presisi parah sih. Tadi hasil tes tembaknya gue puas banget. Gue bisa ngasih lihat ke kalian juga kalau unit ini tuh keren banget gitu. Karena di luaran sana tuh harga tuh 300, 400 orang jual, bahkan ada yang 500 gitu ya. Kalaupun gue beli dengan harga 400 sih, menurut gue sih gue masih worth it aja gitu. Nah, ini gue dapetin di harga 2,5, jadi wow banget untuk gue punya Q1 ini ya. Gue tadi udah coba tembak pakai BB Extreme dengan ukuran 0,15. Gue nggak punya yang CEC atau apapun itu. Gue punya yang ini juga sama, bullet presisi ya, nggak ada sambungan. Dan gue lupa ngejelasin tadi, di sini tuh udah ada hop up-nya. Jadi dengan BB yang mulus banget itu gila, gokil lurusnya, pokoknya gokil banget, lurus presisi parah sih. Cuma karena tergantung dari ini ya, berat BB-nya. Karena kalau 0,15 itu di jarak berapa meter dia BB-nya bakal naik terus turun lagi gitu. Tapi kalau untuk masih ya 10 meter atau apapun itu yang nggak terlalu jauh-jauh, 10 meter itu masih lurus-lurus aja sih untuk pakai BB yang kayak begini. Gua nggak masalahin untuk masalah powernya, karena balik lagi ini mainan, ataupun jaraknya, karena balik lagi ini handgun ya, ini handgun, lu nggak perlu yang jauh-jauh banget. Intinya 10 meter aja menurut gue udah worth it banget gitu. Dan untuk power segini pun ini udah keren menurut gue. Kalau gue nggak punya Chrono, jadi gue nggak bisa tes FPS nya berapa, tapi yang udah gue lihat sih kena 120-an ya untuk unit ini tuh. Oke, jadi apalagi yang belum gue bahas? Ada lagi? Kayaknya begitu aja ya videonya.
kira-kira worth it nggak sih beli unit ini gitu. Nah, kebetulan ini tuh kelasnya, oh ya, kebetulan ini tuh kelasnya ada Q1, ada yang dari Q1, ada yang Glock Alloy. Harganya tuh kayaknya lebih murah Alloy sih kayaknya, atau sama gitu. Nah, kalau lu tanya worth it-an yang mana, menurut gue worth it-an ini. Kenapa? Karena ini udah nggak perlu di-upgrade apapun itu, udah tinggal langsung mainin aja. Karena udah ada hop up-nya, udah pokoknya keren banget, udah nggak perlu di setting-setting lagi juga udah oke, tinggal main doang. Tapi kalau misalnya untuk yang alloy itu harus ada di-upgrade lagi, diperkuat bagian ini, perkuat bagian itu. Dan ini bener-bener gue punya unit nggak ada yang gue modif-modif atau gue perkuatin, pemberat juga nggak ada. Jadi menurut gua ini worth it banget. Pecinta airsoft kayaknya kalian harus punya versi ini sih. Oke, kayaknya segitu aja video gua. Jangan kemana-mana. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.